Halo semuanya. Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran fisika bersama dengan saya Bagas Lutfi Andri dari Pendidikan Fisika Universitas Negeri Jakarta. Hari ini kita akan membahas tentang hukum Archimedes. Ada yang belum tahu apa itu hukum Archimedes? Kayaknya sudah pada paham ya. Oke, kita jelaskan sedikit lagi. Jadi hukum Archimedes itu adalah konsep dalam dunia fisika, ya. Konsep itu menjelaskan hubungan suatu benda yang tercelup ke dalam air dengan gaya apu bendanya itu. Jadi benda itu ada yang tenggelam, ada yang mengapung, ada yang melayang dalam airnya ya. Sampai saat ini sudah paham belum apa itu hukum Archimedes? Kalau belum, nanti kita akan praktikan bagaimana hukum Archimedes bekerja ya. Oke, saat ini saya sudah punya 3 gelas dengan 3 telur dan juga garam ya. Nah, saya ingin mempraktikkan tentang hukum Archimedesnya ya. Untuk gelas pertama akan saya masukkan telur terlebih dahulu. Untuk gelas yang kedua akan saya masukkan telur dan juga garam. Untuk gelas ketiga akan saya masukkan telur dan garam 4 sendok. Oke, dari ketiga percobaan yang sudah kita lakukan, kita cari tahu ya, apa sih yang ngebuat ketiga telur ini berbeda keadaannya dari percobaan yang pertama. Itu kan telurnya kan kita tidak pakai apa-apa ya. Untuk percobaan yang kedua, telurnya kita pakai garam 2 sendok. Dan yang ketiga, garam 4 sendok. Bedanya apa ya? Oke, ternyata ada perbedaan nih antara telur yang pakai garam, airnya, dengan tidak pakai garam. Ya, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu kan telurnya dimasukkan ke dalam air, tapi airnya tidak pakai garam. Dan yang terjadi adalah telurnya tenggelam. Kenapa ya? Karena massa telurnya lebih besar daripada massa jenis zat cairnya itu. Ya, untuk yang kedua dan yang ketiga, kedua-duanya pakai garam. Setelah pakai garam, bendanya ada yang mengapung, ada yang melayang. Ya, ternyata yang mengapung itu adalah benda yang massa jenis zat cairnya itu lebih besar. Tahu dari mana? Tadi kan kita masukkan garam ke dalam cairannya. Jadi massa jenis zat cairnya itu lebih besar sehingga bendanya bisa mengapung, bisa melayang. Seperti itu ya. Ada yang masih bingung mengenai hukum Archimedes? Kalau ada masih bingung, mari kita bicarakan. Oke, sebelum masuk ke pembahasan praktikum kita yang sebelumnya, saya akan membahas dulu nih. Jadi ceritanya gini, kalau ada benda kita masukkan ke dalam air, ada 3 kemungkinan. Kalau massa jenis bendanya lebih besar dari massa jenis zat cair, bendanya akan tenggelam. Oke. Untuk yang kedua, itu kalau massa jenis bendanya sama dengan massa jenis zat cair, bendanya akan melayang. Kalau massa jenis zat cairnya lebih besar daripada massa jenis bendanya, bendanya akan mengapung. Kita sudah mempraktikkan ketiganya ya. Yang pertama tadi, ketika massa jenis zat cair lebih kecil daripada massa jenis bendanya. Ketika praktikum pertama, telurnya tidak kita pakai cairan garam. Ternyata telurnya tenggelam, ya. Ketika praktikum kedua, kita gunakan garam 2 sendok. Ternyata telurnya mengapung. Kenapa? Karena mungkin ya massa jenisnya sama, tapi itu dalam posisi saya tidak terlalu melayang, jadinya agak sedikit mengapung. Mungkin lebih besar lagi massa jenisnya si cairan itu ya. Oke, untuk praktikum yang ketiga, massa jenis zat cairnya lebih besar. Kenapa? Karena saya pakai 4 garam, 4 sendok garam ya. Dan telurnya 1. Telurnya ternyata mengapung banget di atas. Jadi kesimpulannya, praktikum ketiga, massa jenis zat cairnya lebih besar daripada massa jenis telur. Oke,
Oke, sekarang kita masuk ke tahap kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya adalah ketika massa jenis zat cair lebih besar daripada massa jenis benda, ketika dimasukkan bendanya akan mengapung. Kalau massa jenis bendanya lebih besar daripada massa jenis zat cair, bendanya akan tenggelam. Seperti itu ya. Nah, bagaimana penjelasan saya tentang hukum Archimedes? Kalau kalian suka dengan penjelasan saya, silakan komen kalau kalian suka. Dan klik tombol like-nya. Jangan lupa untuk subscribe juga ya. Dan share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.